Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini seperti biasa ada yang reguler, ada gue Adri. Reguler dong gue. Kita reguler di Dos ya. Oke. Dan Siap. yang Dengan ganteng Mario ini Utama. Mario Wah, galang Utama. ganteng. Kita hari ini mau bicarain yang khusus daging banget nih ya guys ya. Jadi kita mau wawancarain penuh Mas Mario nih mengenai pengalamannya di Rubik Cube. Khususnya hari ini klien. Nah, untuk teman-teman nih yang punya klien, bermasalah dengan klien atau pengen upscaling kliennya jadi yang lebih lebih mewah lagi, lebih tingkat atas. Nah, ini hari ini nih, ini via channel kita akan ngebahas tentang hal tersebut. Oke, Mas Mario. Ya, siap. Gimana nih? Wah, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini agak sulit nih. Ini Galang. judulnya Big Money Client. Waduh, how big nih, bro? Iya, jadi intinya sebenarnya kita mau tahu nih, pasti banyak banget yang mau tahu bagaimana caranya menarik perhatian klien kelas atas kan ya. Oke, jadi kita mau nanya pertama nih, menurut Mas Mario nih, apa sih sebenarnya yang membedakan klien bernilai tinggi dengan klien biasa? Membedakannya ya. Membedakannya adalah ketika kita awal ketemu sih. Awal ketemu. Seperti itu. Tapi seperti ini sih, kalau misalnya menurut saya sih sebenarnya sebelum kita ketemu sama klien adalah sebenarnya preparationnya itu. Wah, itu dia. Ya itu yang kita, istilahnya boleh bilang ya gini ya, ada bahasa peribahasanya ya, ada namanya, lu taruh kacang yang datang monyet gitu. Lu taruh pisang yang datang gorila gitu kan. So basically ya yang di depan itu yang kita taruh itu apa dulu sih. Jadi istilahnya kalau ini yang gue belajar, jadi itu kali kan kita perusahaan muda. Gue tuh pernah lah berapa kali diundang sama berapa pitching dengan perusahaan yang internasional. Wah, mereka punya internasional nih perusahaan, mereka tuh ketika mereka letakkan mereka punya portfolio atau mereka menintroduce diri sendiri. Itu tuh nggak sampai 3 slide aja. Gue udah rasa, gue udah pasti keluar nih, udah pasti gue nggak dapet. Wow. Right, itu adalah powernya dari mereka. Jadi istilahnya kalau dari portfolio itu juga salah satunya yang udah membuat istilahnya who you work for-nya itu loh. Wow, jadi sometimes tuh klien itu juga lihat dari situ sih. Lu pernah kerja sama siapa aja? Gitu kan. Kalau misalkan if you have work with a few big numbers yang apalagi yang mereka tahu apalagi mungkin ada beberapa yang dari portfolio ini udah mereka kenal, ini yang lagi kerjain. Nah itu sebenarnya udah winning point banget. Itu udah talking about the price-nya, berarti kan. So ya itu kacang yang mana yang kamu taruh atau pisang atau apapun yang kamu tayangkan itu menjadi istilahnya yang akan attract-nya. Gitu loh. Apa yang kita taruh ya. Betul. Karena kan itu kan yang kita inginkan kan. Sebenarnya misalkan kalau lu sekarang project lu banyak kan lu yang you taruh adalah sebenarnya sosmed yang automatically pasti yang nyari klien yang butuh sosmed. Kalau you taruh misalkan kebanyakan kerjaannya let's say lebih ke ke foto. Ya lama-lama ya you terkenal dengan foto. Gitu kan. Kalau Rubik Cube itu kan memang kalau dari sisi kita yang paling banyak kerjaan adalah perhotelan. Jadi misalnya kalau misalnya kita ketemu klien-klien perhotelan itu basically udah we are in the game gitu kan, kita udah tahu bahasanya mereka, preparationnya gitu kan, kita pernah kerjain ini, kita pernah kerjain itu, gue ajak aja ke White Hasim gitu kan atau ke Jalan Sabang, itu berderet tuh hotel portfolio kita. Wah, gila. Nah itu pun juga kalau di hotel mereka udah kayak you are the man lah, seperti kan, ya udah nggak namanya udah nggak lihat-lihat lagi, udah nggak shopping lagi kemungkinan ya rata-rata, seperti kan. Jadi kalau misalnya dari lihat klien itu adalah dari preparationnya dulu sih. So what you prepare, portfolio you prepare, portfolio you tayangin di sosmednya kalian, misalkan di website kalian, atau di company portfolio kalian, atau bagaimana yang kita suka menebarkan, ya itu sebenarnya adalah ya itu umpan-umpan yang akan menjadi balik lagi. Seperti itu loh. Nggak mungkin kan gue jualan branding tiba-tiba yang nanya asuransi gitu. Kayaknya beda jauh ya. Atau enggak tiba-tiba lu bisa ini nggak bisa benerin sepatu nggak, ya nggak bisa lah bos gitu kan. Jadi is what you prepare. Nah the quality you prepare ini penting. Ya kan. Jadi quality yang bagaimana. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong tentang di bidang desain ya mas, kan ada namanya kan ada range ya. Jadi boleh bilang ada high profile clients. Jadi ini bukan kliennya, adalah high profile clients work. Contoh, misalkan kalau hotel kan boleh bilang even hotel aja itu ada hotel yang namanya chain hotel, ada yang namanya boutique hotel, macam ya. Iya, ada yang namanya 5-star hotel sampai ke beda-beda guest house ya kan, bintang 5, 4, 3, 2, 1 sampai guest house. Ya pun ya belum pernah sih gue nge-branding. Pernah loh, brand kos-kosan juga ada satu gue pernah. Kos-kosan. Menarik. Karena kita pernah bikin yang 1 star, ya itu tinggal di downgrade lagi kan. Dan mereka lebih ke long stay, kos-kosan lebih long stay, tapi arahnya lebih ke lebih ke ini ya, lebih ke kayak 1 star atau 2 star seperti itu.
Oke, lanjut ya Mas ya. Siap. Apakah semua bisnis bisa mendapatkan klien kelas atas atau hanya industri tertentu saja? Enggak sih Mas, kayaknya semua industri akan bisa. Bisa. Ya, I think maksudnya kalau di bidang saya ya. Kalau di bidang saya sih bisa sih. Bisa Tapi ya. gini, kelas atas sama kelas bawah it depends. Jadi nggak semua orang tuh mesti bilang dapat kelas atas. Dan juga ini again tergantung strategi. It doesn't mean that kalau kamu main di kelas atas itu selalu you get more money, right? Ada juga misalkan kalau misalkan kamu yang melayaninya, contoh misalkan let's say kalau misalkan bisa aja ya, misalkan bikin logo buat UMKM harganya satunya 5 juta. Tapi kalau lu punya 500 klien, Wah. ya kan wah. Tapi again bawahnya lagi lu punya waktunya nggak? Nah, dan juga klien itu seperti apa? Nah, apakah lu mau misalkan dapetin satu klien yang harganya nilainya satu logo 500 juta? Beda juga, right? You serve one client, one quality, atau you can serve more. Ya, tapi ya again, more itu bukannya sometimes baik. Karena more itu you have more clients, more attentive, more different bagaimana kita kita layanin kliennya, dan itu difficulty-nya masing-masing beda. Yeah. Tapi kalau dari sisi gue lebih suka lebih dapat klien-klien yang sebenarnya yang udah menghargai value kita. Itu dia. Itu sih. pembahasan sendiri tuh. Betul, value. Oke, lanjut nih Mas ya. Apa indikator bahwa seseorang atau perusahaan bisa masuk kategori big money clients? Bisa sih, bisa. Sebenarnya gini, big money itu apa sih sebenarnya? Money itu adalah value, right? Ya seberapa klien itu, jadi nggak cuma kita yang memvalue. Klien yang you akan mau sama kita, mereka memvalue kamu nggak? Betul. Because if they don't value your work, mereka cuma hanya ingin nggak segitu penting, ya berarti mereka cuma sekedar perlu aja cukup. Nah kalau perlu aja cukup, sometimes mereka tuh nggak akan offer, atau mereka nggak punya budget, atau mereka nggak kepikiran ini penting. Wah. Right. Jadi the importance dari sebuah money-nya itu adalah value. Right. Kalau misalkan gini Mas, Anda kata gini deh, lu berani nggak bayar kopi 1 cangkir 1 juta? Kalau gue pribadi nggak. Tapi ada yang mau Mas. Iya betul. Tapi kan ada yang mau. Value-nya di mana? Apakah di warung? Apakah di mall? Apakah di hotel? Apakah mungkin lu lagi jalan-jalan di Jumeirah, Emirates? Puncak Gunung Everest. Puncak Gunung Everest, right? Nah itu tergantung. That's why how you put the value in it, right? Karena value itu menjadi sebuah point ya, di mana tuh klien itu akan ngelihat. Jadi kalau klien itu cuma perlu kebutuhan, ya kita kemarin yang podcast kemarin kita ngomongin, kalau you perlu kebutuhan apa barangnya lu pergi, ya lu pasti pergi ke S Hardware, right? You will go to S Hardware atau sekarang namanya Asko. Ya lu akan beli ke sana. Tapi kan value itu apa lu pacaran jalan-jalan ke S Hardware? Mungkin enggak ya. Tapi kalau gue perlu obeng ya, gue pergi cari obeng. Berarti kan itu is point to like what I need ya. Iya betul. Kan? But what I want-nya kan beda. Nah, what I want itu create the value-nya. Nah, jadi kalau tadi aku tambahin lagi, big money itu adalah lihat dulu kliennya itu cari you tuh ngapain. Apakah kerjaan itu cuman hanya nggak segitu penting bagi mereka? Kalau nggak penting, lu harga lu tinggi-tinggi banget, mereka juga nggak hargain because they don't value you. Ini kayak pacaran gitu kan. Kalau lu tau kan ada wanita yang value lu, ada yang tidak value lu. Betul. Gitu kan? Nah kalau they don't value lu, you, what you gonna do? You still want to take the project or not? Or you take it as just the money, as just let's say cash flow. Right? But if you value, nah itu lagi. Kalau bisa klien yang value you, itu mereka akan lihat itu bukan cost, menjadi investment. Right? Nah kalau kita selalu jadi cost, berapa sih bikin iklan? Cost. Ya. Kan? Berapa sih bikin logo? Cost. Dan lu bakal ditawar abis-abisan. Dengan apa kalau sebisa mungkin? Emang berapa lama lu bikin logo? 2 hari? Yaudah 2 hari lu berapa sih? 1 hari gue bayar lu 500 ribu deh. 2 hari 1 juta. Gede loh. Gede bro. Kalau dibilang nih 1 hari 500 ribu, lu dibayar 1 juta, gede. Right? Tapi value lu segitu enggak? Iya. Right? Do you get paid by the value of time? Atau do you get paid by the value of experience, portfolio, ya anak kata reputasi, dan yang lain-lain. Iya, gitu sih. Ngeri ya kalau kita masuk sebagai cost doang. Iya. Lanjut nih, Mas. Ini pasti yang pengen banyak orang tahu cara menarik klien bernilai tinggi. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar bisnis kita terlihat menarik bagi klien yang siap membayar mahal? Itu nyambung ke yang pertama tadi kali ya. Yang pertama, jadi kalau untuk menarik itu basically ya you pernah bikin apa? Seperti itu. Andai kata ya kalau misalkan ya seperti kita ngomong tentang olahraga dan segala macam ya, you pernah ikut championship apa? You pernah menang berapa kali ya kan? So basically you pernah handle berapa banyak project dan ada nggak portfolio yang bisa
yang bisa mendukung ya. menjadi istilahnya karena itu yang dibayar itu kalau misalnya value again ketika mereka trust you, nah mereka tuh akan lihat juga kamu bisa lakukan nggak, gitu loh. Jangan sampai udah kamu charge-nya tinggi, bikin logo 3M, terus lu nggak ngerti prosesnya, kan berarti katakan ya mereka sudah trust tapi value kamu tidak menyampaikan, tidak sampai, tidak terdeliver, nah itu juga jadi masalah, Mas. Oke, berikutnya nih Mas, apakah ada trik khusus dalam membangun portofolio untuk menarik perhatian klien premium? Kalau misalkan trik khusus banget, semungkin nggak ada ya Mas. Basically ini jam terbang sih. Jam terbang ya. Jam terbang. Karena misalkan dari dulu juga, I think mostly everyone start the same ya. They build their own portfolio. Perlahan dan ya dengan hoki ketemu klien yang lebih besar dan mereka value kerjaan kita, right? Nah slowly build ini sih. I think that's why portfolio seperti ini tuh nggak bisa kita instant ya. Like how do you can get the instant portfolio? Right? I think portfolio kayak cinta ya, kayak sebuah hubungan yang namanya you have to build, nggak bisa ada shortcut swipe left swipe right. I don't think so. Gitu kan. Itu bagus tuh. Right. Jadi I think mesti dibangun sih. Maksudnya mesti dibangun. Makanya kayak misalnya Rubikip ini ada berapa kerjaan-kerjaan yang sekarang yang namanya baru kita kelihatan di pasar nih, yang terkenal. Sebenarnya itu itu yang kita sudah selesaikan. Ada kemungkinan yang ada yang 7 tahun yang lalu, ada yang 6 tahun yang lalu, ada yang 10 tahun lalu, sekarang baru terkenal. Gitu. Ada juga. Wow. It takes time to grow a brandnya, gitu kan. So sabar sih menurut saya sih. Kuncinya sabar ya untuk membangun portofolio yang bagus, baik dan bagus ya. Betul. Next nih Mas Mario, seberapa penting networking dalam mendapatkan klien dengan budget besar? Oh penting banget. Networking nomor 1 ya. Networking itu penting banget. Sebenarnya gini, you bisa pakai SEO yang paling mahal. Tapi when people know you, yes okay. Tapi most of the time when I get my job, ya, kerjaan aku yang banyak kan yang dapat kerjaan itu adalah sebenarnya dari sebuah kepercayaan teman atau kepercayaan yang pernah di refer, misalkan seperti itu kan. Ada aja. Tapi kalau misalkan dibilang ada nggak yang dari social media yang kontak kita, ada nggak yang dari website, lihat website kita kontak kita, ada. Cuma and again ketika gamenya itu main itu kan boleh kan dingin-dinginan ya. It's called cold call ya. Misalkan dia stranger, gue stranger, dan we try to make something. Yang dilihat adalah nilai sebenarnya adalah kamu bisa kerjain nggak. Tapi Indian ketika kamu duduk bareng sama kliennya, the plusnya yang kamu upgrade lagi adalah relationship. Dia bisa aja yang aku bilang, bisa aja you are the one who is the best designer, tapi attitude lu, karakter lu, pembawaan diri lu, kliennya nggak suka. Nah itu belum tentu mereka juga demen gitu kan. So itu yang selanjutnya adalah networking tetap mesti dijalankan. Most of my big projects itu dari network. Bukan dari SEO. Berapa persen Mas? Wah aku boleh bilang 80% malah. Wow. 80% over malah. It's just because of you do one good things. Mar temen gue lagi mau bikin ini nih. Ternyata di siapa? Atau enggak temen siapa yang istilahnya jadi buka pintu. Seperti itu. Oke, ini mungkin nyambung sama sekarang ini pertanyaannya. Mana yang lebih efektif? Mencari klien besar secara aktif atau membiarkan mereka datang sendiri? Nah ini, kalau yang aku ulangkan lagi, kalau you nggak punya brand, kalau you nggak tahu, you gonta-ganti perusahaan kamu, ya misalkan hari ini kamu jadi photographer, besok jadi motion graphic, besok jadi graphic designer, lu semua lu ambil, ya orang nggak kenal kita. Oke, branding itu is simple gitu kan. You build your brand as beautiful as you are. Ya namanya kan taste orang berbeda-beda. Mungkin menurut gua bagus di perusahaan gua, menurut orang gua lah itu perusahaan lu, gua maunya bagus perusahaan gua. Everybody have their own world. Mereka punya portfolio sendiri, dunia sendiri, atau cara kerjanya sendiri. Dan klien itu akan datang. Which is karena you punya brand. Right, but it takes time loh. Nggak bisa bilang, besok instan, besok gue dapat 100 kali. No. Nah kalau lu mau gitu berarti you push kan. You push by using marketing, iklan, dan ataukah lu KOL-in. Maksudnya gue udah perusahaan branding terus gue KOL-in lagi, ya kan? Gue punya perusahaan kan lucu juga ya gitu kan. Nah, kalau dari segi gue sih make your content. Kayak sekarang nih Dos Kreatif, I'm trying to make my content. Yang gue bikin adalah ini dunianya Rubikip, dunianya Dos Kreatif. Banyak yang penonton, nah ini menjadi konten. I believe one or two nanti yang akan mungkin demen, nggak selalu mungkin semua orang demen dengan kita, ya kan? Ya thank God kalau semuanya dengan kita ya thank God banget, please like and subscribe ya. Tapi kalau ya ada orang yang nggak sesuai konten nggak apa-apa,
Ya namanya kita manusia, right? Nggak semuanya kita mesti dicintai orang seperti kan. But kita punya prinsip, kita punya keinginan, kita punya istilahnya dunianya. So build your dunianya sehingga attract people to come in. Karena kenapa? Kalau you starting sekarang adalah cara bisnisnya adalah kalau bisnis tuh uang mesti cari uang, bener. Right, you burn all the money, you use ads segala macam. Itu cuma nge-push doang. Push doang. Itu akan capek. Kenapa? Ya mungkin kayak gini yang kemarin di session ini. Branding adalah bagaimana you siap create dunia kamu dan kupu-kupu akan datang. Kalau you marketing, tadi kan kita push konten terus kan. Push konten adalah lu kasih orang banyak pegang gawang kupu-kupu dan lu suruh mereka tuh kejar kupu-kupunya. Tangkap 1, tangkap 2, tangkap 3, right? Well, nothing wrong. But kalau menurut gua prinsip branding, if you have a branding, people will come to you. Make content that people likes. Seperti itu sih, Mas. Oke, tadi kita mau menarik klien, sekarang posisi atau branding untuk klien premium nih, Mas ya. Jadi apa yang harus diubah dalam cara kita mempresentasikan bisnis agar terlihat lebih premium? Mungkin saat ini ada yang merasa gue udah cukup premium gak sih untuk bisa bersentuhan dengan klien premium kayak gitu. Nah, kalau untuk premium ini sangat-sangat sensitif dan beda sih pandangannya. Premium itu sebenarnya adalah karakteristik. Boleh bilang kalau misalnya dari kita pemimpin atau dari tim marketing atau dari tim sales gitu kan. Sebenarnya perwakilan untuk mereka bisa ketemu pembawaan diri. Sebenarnya mereka udah tahu how much you cost. Oh, wow. Right. Sekarang gini deh. Ada seorang marketing cuma pakai sendal, celana jeans, pakai tas backpackan, lu datang ke kantor besar. What do you think? Mungkin akan dihargai nggak kalau misalkan lu punya account yang besar. Gitu. Nah, sebenarnya you have to represent sih. Nah, representation ini penting banget. Karena ketika when you step into office, can you level with the business owner, can you level with the manager yang siapa yang nanti akan hire kita. You need to have the par. Kita bukan tukang, ingat, kita bukan tukang. Kalau kita tahu, selamat siang Pak, iya Pak, saya desainer Pak, like, udah kelihatan banget lu level baru lulus. Ya, betul, right? betul. Belum pengalaman ya, right? Straight away kayak kita udah bisa judge ya, biarpun ini judging ya, it's not, mungkin nggak tepat. Nah, ketika kita judge, berarti itu ketahuan level lu, ya paling lu 50-an juta, right? Seperti itu loh. Menarik. Oke, next nih. Bagaimana cara membangun brand authority di industri tertentu agar lebih dipercaya oleh klien besar? Brand authority gimana nih Kak explain-nya? Iya, gimana cara brand kita misalnya Rubik Cube gitu supaya dipercaya oleh klien besar tuh gimana ya? Apakah memang karena dari pengalaman kah jadi semua? Kalau dari kita sih pengalaman sih Mas. Pengalaman ya? dan the work that we have done before. Jadi andai kata kalau sekarang nih kita ketemu hoteliers, kayak kemarin gue baru ketemu hoteliers, dia punya tanah, dia punya ini. When I show the presentation that we did before, mereka langsung, kapan bisa jalan? Udah nggak nanya lagi harga, kapan bisa jalan? Gue ada tempatnya, kapan lu bisa lihat langsung? Can you do the FS? Tell me, berapa duit? Bro, itu mah udah kayak namanya, gue buka harga berapa aja. Oke, let's go bro. Let's go. Kan? Ya tinggal nanti dia mampu apa enggak, gitu kan? Seperti itu loh. So it's more like the top of the mind adalah ketika kita ketemu klien, jangan selalu pikir gue mesti dapetin uang nih, gue mesti dapetin project, gue mesti close deal. You're wrong. Salah banget. Jangan pikir uangnya dulu, pikir dulu bagaimana lu bisa nolong kliennya. Right. So if you can help the client to seek what we can help them, atau give them a certain solution, karena itu yang orang bayar, itu value, because you can do the things that others cannot do. Kalau sekarang lu cuma datang, misalnya gue bisa bikin logo, ya tetangga lu bisa bikin logo, berapa ratusan juta orang bisa bikin logo, right? Lu soft go apa, right? Karena yang gue jual itu bukan cuma logo, yang gue jual bukan cuma hanya brand guideline, tapi adalah bagaimana dunianya yang gue bisa ciptakan buat lu. Sekarang nih dunianya nggak bergerak nih, yang dari klien. How I can go in, bring him ideas, ya justru sekarang jadi kayak development ya, jadi kayak business development, dan gue kasih lihat, Pak, if this can combine with this, what do you think? Nah, aku punya community, contoh community-nya apa? I combine this. Kan sekarang kan jadi IP kan, seperti itu kan. Nah, this is something, a solution yang I can provide. He likes it. And most of my client likes that. Because kalau you datang, oke, hotel gue ada masalah nih. Lo bisa apa? Ya Pak,
ganti logonya aja Pak, ganti interior desainnya aja Pak, ganti semuanya aja Pak. Lu mendingan hancurin aja sekalian, right? Kenapa? Dia akan pikir logically, gue ganti, apa jaminan gue bisa Iya, sukses? betul. Ya udah mahal lah, nggak jadi deh, nggak jadi brandnya. Nggak jadi. Kalau misalnya mereka punya marketing team, baru hire kita, berarti kan pemikiran, planning semua udah di mereka. Ya kita jadi tukang lagi. Tukang lagi deh Right? ya. Oke, gue coba beli logonya gue mau kayak gini. Lalu lu cuma eksekutor, ya kan? Lu brand story segala macam semua udah diambil klien. Gitu sih. Siap, mantap. Nih, ini mungkin banyak yang bakal tanya nih. Apakah strategi harga tinggi mencerminkan kualitas itu selalu berlaku? Nih mas, most of us ya, tuh ada namanya buying psikologi. Buying school. Buying psikologi. Menurut lu kalau misalkan lu beli mobil mahal lebih bagus apa lebih oke beli mobil murah? Tergantung kebutuhan ya. Psikologinya pasti kan orang kalau misalkan rasa barang itu ada harganya. Ya. Istilahnya balik lagi, can you value your own? Kalau lu selalu jual murah, berarti ya value lu di situ, right? Kalau kita jualnya over, ya lu gila juga, gitu kan? Ya tapi kayak again, ya misalkan UMKM mau bikin bisnis bakso, lu buka 1M, ya sampai ujung dunia juga dia nggak bakal pakai jasa lu sih, right? Ya misalkan you need to know, misalkan what is the level of what it is ya, seperti itu kan. Kalau dari sisi gue gampang, ini triknya gue. Contoh misalkan gini, gue akan lihat usaha itu kurang lebih kalau gue bangun usaha itu berapa duit. Contoh misalkan ada sebuah restoran, ya mereka misalkan mau bangun sebuah restoran dan mereka perlu branding nih. Gue akan lihat, oh spesies gini, restoran itu kurang lebih gini. Ya kurang lebih norma nih 1 bulan mungkin omsetnya yang mereka masuk, ya mungkin 500 sampai 700, right? Untuk bangun restorannya, capexnya, ini capital investmentnya, kemungkinan saya 5M. Lu mau charge brandingnya berapa? Nah, gue nggak tahu tuh. Tell me. I ask you, coba I tell you, like I try to test you berapa? I don't know. Let's say kalau misal capital dia punya modal untuk bikin usaha semua ya dengan kitchennya, interior segala macam ini 5M. Lu mau charge brandingnya berapa? I don't know, 100. Mungkin masih masuk, right? Gimana? Sometimes if I can see kalau misalnya 5M, ya kurang lebih lah. Take about, let's say mereka mampu nggak 10%-nya buat brandingnya. Because selain branding kan nanti kan ada marketing segala macam ini, right? Seperti itu. Kayak 10%-nya berapa? Tadi kalau 5 miliar 500. Ya saya 10%. Berarti kan 10% ini 500 juta ini kan belum tentu dia pakai semua untuk buat lu. Ya pasti nanti buat ada grand openingnya, buat mungkin bayar tim sosmednya lagi, buat iklan, buat ada KOL, ini ono. Ya kemungkinan ya 10% dari 5M itu. Biayanya gitu. Kalau bikin hotel beda lagi. Hotel kan berapa ya? Levelnya Let's say bisa 600M ya kan. Right, ya. Think about it lah. 10% from mereka can afford nggak? Wow. Kayak misalnya lu sekarang ada gedung di Sudirman, lu mau bikin sebuah bisnis, gedungnya aja udah 1 T bro. Masa lu bayar gue coba bikin logo 10 juta bos? Ya itu kan berarti kan gue nggak di value dong. Berarti logo itu nggak penting buat bagi mereka. Kalau buat penting ya jangan call me. Iya betul kan. Kalau lu rasa penting kayak bisa hidup, lu udah mau mampus bro. Lu bayar dokter terus nego, lu dokter yang termurah buat gue deh. Ya kan nggak bisa. Kan berarti itu dokter yang termahal siapapun gue bayar buat gue hidup. Betul. Gak mungkin dokter yang mana termurah. Yang penting gue hidup, nggak ada bro. Iya. Gitu loh. Nah harga itu adalah psikologi. Kalau lu selalu kemurahan terus. Banyakan orang akan pikir, oh lu mah kurang experience. Kedua adalah lu kurang pengalaman. Atau enggak ya lu masih tim kecil lah, growing company saat itu do portfolio. Ya mereka akan goreng di sana. Tapi kebanyakan ya orang akan lihat kenapa lu mahalnya. Dan mereka akan penasaran. Seperti itu. Tapi kalau lu dengan kompetitor yang lainnya lu terlalu mahal ya lu ditinggal sih, right? Ya kan ada beberapa perusahaan luar negeri gue tahu nih, mereka tuh selalu quote-nya tuh di kita tuh bisa sampai 4-5 kali lipat di atas kita. Ya itu sih masuk ikut pitching tapi nggak pernah sortir tuh, right? Ya itu juga ya if you want to be them nggak apa-apa. Mungkin ya mereka nggak efektif di sini, tapi mereka efektif around the world karena yang gue bilang itu international company, right? Tapi kalau kita misalkan di jaringan di Indonesia, ya go around that Indonesia. Misalkan kalau lu terlalu murah juga orang nggak selalu pilih juga. Karena kita nggak selalu kepilih karena kita paling murah. Ya. Oke siap. Tadi kan kita ngomongin harga ya mas ya. Nah sekarang lagi kita masuk ke pembahasan soal harga. Jadi
Bagaimana sih cara menetapkan harga yang tinggi tanpa takut kehilangan klien? Nah, ini pasti banyak banget nih orang. Keyakinan dulu. That's why kalau sebelum meeting sama klien, jangan datang ke klien tuh kita tuh nggak kenal kliennya. Harus kenal dulu. Bukan kenal, maksudnya Hmm? perhatikan siapa dia, Hmm. backgroundnya mereka tuh gerak di mana. Kebanyakan tuh kalau sales kan gitu. Oke, datang ya, ntar ikut ya meeting ya. Ya kita mau ketemuan. Udah datang, kita nggak kenal kliennya, gua nggak tahu bisnisnya apa, portfolio apa yang gua mau siapin gua nggak tahu. Itu yang bahaya. Kita udah datang ya jadi dingin doang, ya kan? Hmm. Akhirnya bisa nggak bikin ini, bisa nggak bikin itu? Ya semuanya juga bisa sih Pak kalau ada uangnya Pak. Ya beneran, semuanya juga bisa kalau ada uang ya I can make it happen. Betul, Right? betul. Lu kalau mau bikin hotel, jadi gue juga bisa. Lu ada uangnya nggak? Gue tinggal cari konsultan hotelnya, ya kan? Ya kita ambil porsi branding ya gitu kan. Iya. Gue bisa gitu kan. Tapi kan, do you have the money gitu kan? Seperti itu loh. Tapi kalau bisa balik lagi yang tadi pertanyaannya, ya again, be prepare sih kalau menurut gue sih. Prepare dulu, tahu dulu, kurang lebih research dulu deh kliennya siapa. Latar belakang kliennya, let's say apakah mereka di properti yang mereka sudah jalanin siapa. Dan kurang lebih you can figure out sih kurang lebih budgetnya siapa. Jadi kita jangan berangkat dengan blind aja kayak Jangan gitu. blind, itu paling bahaya. Karena masih banyak sih pasti yang gue bilangnya masa kayak mereka tuh hanya mentingin oke, gue udah siap portofolio, gue nggak tahu mereka siapa, gue datang aja dulu kayak gitu. Enggak bro, berarti lu cold call. Nah itu Jadi dia. lu gak tahu masalah dia apa. Nah tapi kita mesti lihat kurang lebih masalahnya apa gitu kan. Kurang lebih ya, mungkin kita nggak 100% tahu seperti itu. Nah saya coba deh kasih gue klien apa deh kurang lebih. Kurang lebih apa kliennya? Hotel. Let's say apa yang hotel yang kamu tahu? Art Hotel. Jangan hotel lah. Oke, jangan enggak enak. Jangan hotel. Tell me. Apa? Oke, misalkan begini deh. Misalkan ada satu hotel yang ngundang kita. Right. Ketika ya kalau udah hotel udah ketahuan ya dia hotelnya apa. Dari tim gue sih gue akan minta mereka akan cek dulu hotel ini bagaimana perkembangannya. Lihat dia punya apa di TripAdvisor, di ticket.com dan lain-lain. How are they selling, how are they doing. Lihat berita-berita segala macam. Gue mau tahu gitu kan. Apakah ini hotel kan nama panggil kita pasti kan ada masalah kan. Yeah. Ya either mereka ada pembangunan baru atau mereka stagnan. Ya pretty much ya udah ketebak-tebak lah. Antara itu ya. Nah, jadi lu bisa prepare nih questionnya apa. Oh, ternyata pas diundang, Mas, aku sebenarnya kita lagi doing very well. Kita mau branch out, bikin lagi 10 lagi. Bagaimana? Apa yang mereka perlukan? Contoh. Extension apa mereka perlukan? Ya mungkin mereka pasti perlukan kurang lebih guideline nih. Sistem, karena ketika mereka sistem ya. Ketika mereka replicate, mereka sistem. Tapi kadang-kadang gak selalu sistem. Oh enggak mas, gue mau tiap hotel ini beda-beda. Ada perbedaan konsep. Ada. Jadi kolektif. Gitu. Bagaimana? Nah, gue mesti pikirin di situ. Nah, we need to be agile enough untuk bagaimana tuh kita understand dan kita kurang lebih ya bukan sotoy, saya tahu pak caranya semuanya, nggak sotoy juga. Jadi kita mesti comprehend apa yang mereka inginkan sih. Because showing that you understand, klien itu punya keyakinan banyak buat lo. Wah gitu. Kalau kita masuk nggak kenal hotel, nggak tahu hotel bagaimana berjalan, jadi gimana ya pak ya? Jadi bapak maunya gimana ya untuk keduanya? Ketiganya bagaimana? Oh ya, thank you for coming deh. Ya berarti ya lu don't understand the pain point. Kayak lu ke dokter, terus dokternya nanya lu lagi, lu sakit di mana ya? Oh nggak tahu ya, lambung di mana ya? Right. Ya karena lu ya kita sebenarnya boleh bilang kayak sedikit kayak semi dokter lah. Gitu loh. Iya. Ya, berarti bukan di biologi tapi kita ya memang di bisnis lah gitu. Understand, lihat dan juga tahu kalau di hotel yang brandnya ini saingannya siapa nih kurang lebih nih. Apa mereka tuh good nggak secara dia punya indirect competitionnya seperti apa. Nah aku akan prepare dulu sih. Kalau gue sih lebih mending gue lebih suka jalan sesuatu tuh prepare. Ya seperti itu. Kayak gini lah, kalau lu mau ketemu cewek pasti lu udah stalking dulu kan. Wah si cewek ini suka makan sushi, dia suka pakai bajunya ini, dia suka warna pink. Ya kan. Rencanain habis makan kemana. Itu loh, jangan sampai ketemu mau kemana nggak tahu, mau ngapain, terserah kamu deh. Nah, ya itu lama-lama ya jadi gersah ya, jadi udah nggak enak ngomongnya gitu. Hubungannya jadi nggak enak ya. Gak enak. You need to have like a lead lah. Nah kalau ketika aku misalkan masuk ke dalam meeting, usually I need to set myself untuk kita tuh bisa sederajat sama klien, gitu loh. Karena kalau kita nggak sederajat, ya aku nggak suka misalkan kayak kita tuh cuma tukang gitu kan, right? Ya kalau tukang ya gue nggak datang meetingnya, mendingan ikut tim gue yang pergi lah gitu kan. Kalau misalkan kita bisa sederajat, kita bisa tukar pikiran. Nah karena apa? Dengan pengalaman kita, dengan pengalaman mereka, something else can come out. Mungkin dengan ide-ide baru, dengan solusi baru, itu yang seru. Like yesterday nih, aku bisa ceritain, cuman yesterday aku ketemu klien, ini
up gitu loh, up level. But maksudnya there's so many excitement together. Gitu, dari yang dia nggak kenal kita di awalnya, tapi kan gue udah sedikit ya pelajarin lah ini backgroundnya, keluarganya, familynya, usahanya apa. Ternyata pas kemarin buka, ternyata I know less than what you have gitu kan. Aku punya tanah di sini, punya tanah di sini. Yang mana nggak punya pak? Just tell me which land is not yours aja gitu. ya kan jadi ya gitu, jadi ya that's something we can do. Nah again itu opportunity udah banyak banget. Tapi sekarang ya I can see, ternyata dia ada mention 1-2 hotel. Nah itu aku beresin dulu deh pak. Betul. Nah ini next week gua kesana. Asik. Apa mau diliput? ayo biar jadi contoh gitu loh. Nah next week gua kesana. Maksudnya ya next week I have to check it out gitu kan. Ada kata, what's the problem? Ya udah kelihatan problemnya sih. Itu ya pasti di riset dulu dari tim kan ya, problemnya apa. Mau tahu lokasi? Pilihan ya. Jangan deh setelah ini. Oke, lanjut nih Mas ya. Apa kesalahan paling umum yang dilakukan orang saat bernegosiasi dengan klien besar? Apa nih yang harus negosiasi? Lu udah jiper duluan. Jiper duluan. Mental dong ya. Mental, itu dia mental. Again, kalau mindset kita selalu adalah ya gini loh bos. Semua orang pasti ada kebutuhan lah. You know. Tapi jangan sampai kebutuhan-kebutuhan itu tuh menjadi kunci lu yang dilihat orang. Kalau gue sekarang gue tahu misalkan, gue tahu lu kan butuh uang, pasti semua mana ada yang nggak butuh uang sih bos? Iya. Tell me deh di dunia kalau nggak ada kasih gue uangnya. Siapa yang nggak butuh uang? Kan? Uang tuh penting, tapi you need to show your compassionnya itu daripada uangnya. Kalau you show compassion, ya orang juga kasih uangnya tuh akan lebih sejahtera ya. Nih uang saya. Ya kalau lu tuh misalkan ada orang yang lu pernah nggak sih kayak misalnya gini lah, lu ke toko baju dan orang itu kayak lu tahu nih orang tuh sales banget gitu loh. Pak, mesti hari ini Pak belinya Pak. Kalau ntar jam 5 Bapak balik udah nggak ada diskonnya, ya kan? Atau besok saya udah nggak ada, nggak tahu lah apalah. Pokoknya maksa banget. Ya lama-lama orang jadi risih. Ya mundur. Right? Gitu. So don't think about closing the dealnya dulu. Lebih mending tuh kalau menurut gue sih, I need to show what I can help him dulu. My compassion terhadap kerja ini, my passion terhadap apa yang gue akan solusikannya. Karena itu akan yang namanya boleh bilang apa ya ngomongannya, kayak gigitannya dulu nih, your first bite-nya dulu nih. You know, maybe in the front I don't talk about the money first or anything. Sometimes bukan apa, big money client they don't care about the money. It's whether you can do it or not. It's not about the money. Expensive and cheap itu tergantung kamu bisa deliver apa enggak, right? Kalau kamu sekarang misalkan bikin logo dan lu nggak bisa deliver, saya bukan logo lah, lu sebuah branding lu nggak bisa deliver dan charge-nya lu juga 35 juta, 20 juta, lu nggak deliver, itu mahal nggak? Mahal bos. Karena nggak delivernya itu ya. Right, betul. So happiness ini is the different thing terhadap pricing, right? Ini kopi juga enak, ya, right? It's a good coffee dengan ada cup baru, ya. It's a good coffee, right? It's not Starbucks, it's not something yang mahal, you know, but depends on the value-nya sih. Value ini emang susah bos, susah ngomongin. So go in, kalau menurut gue sih, kalau tadi ya go in dengan kepercayaan diri, and feeling kamu tuh yang mau menolong, bukan cuman gue dibayar berapa nih, how much he has nih. Lo kalau kayak gitu lo salah posisi, lo salah. Gitu loh. Kalau kayak Google, kalau misalnya udah buka usaha, gue mau data lu. ya semua orang juga takut kasih data ke Google, tapi kan gue bilang, gue ke data ini untuk menolong banyak orang. Kan beda bos. Beda, betul ya. Betul. Ya boleh deh nih, ya gitu. Kan beda kan, gitu kan. Kan kalau misalkan kayak Facebook kan nggak bilang kan, gue mau semua data kalian supaya gue bisa iklan, ya kan? Nggak dong. Dia bikin Facebook adalah supaya kamu bisa komunikasi, sosialisasi. Tapi di belakangnya bisnisnya apa? Iya betul. Dia jual iklan, tinggal buka keran yang mana aja. Betul banget. Kepada siapa? Dengan data yang dia punya. Ya, betul. Right, seperti itu loh. Oke Mas, bagaimana cara menghadapi klien yang mencoba menekan harga meskipun mereka mampu membayar lebih? Coba deh, Anda kata lu jadi kliennya deh. Lu nanya gue. Kita coba ya, kita action kayak lu jadi kliennya. Lu menawarkan gue sebuah kerjaan. Oke. Dan lu lowball gue. Oke, Mario, saya mau minta bikinin logo. Oke, baik Pak, buat usaha apa Pak? Saya punya rumah sakit. Oh, rumah sakit ya? Wah, nice. Rumah sakit kita khusus di jantung. Oh, nice. Ya, ini sangat mulia banget ya Pak ya. Ini expertise banget. Jadi kita mau ganti rebranding kayak gitu karena yang sebelumnya udah terlalu tua. Bisa nggak?
Oh bisa banget Pak, Oke. bisa banget. Oke. Mm. Berapa ya? Wah kalau dari sisi saya sih, nah ini poinnya ya. Kalau Anda kata misalkan rumah sakit, Hmm. berarti kan nih uangnya ada dong ya, ya kan? Ya ini bukan uang kecil dong, ini bukan masalah 1 juta 2 juta ini kan. Ya ini rumah sakit ya kurang lebih ya, let's say ini rumah sakit swasta atau pemerintah atau apa. Ya I will go about, let's say ya, I will go about let's say 700. Let's say kurang lebih. Nah, gua akan taruh angka yang mahal dulu di atas. Kasih bracketing namanya. Bracketing. Ya kan dia kan cuma baru bilang branding kan. Gua nggak tahu di dalamnya ada website, ada aplikasi dan segala macam. Bisa branded bos. Ya betul. Nah, namanya kerjaan kita kan yang di mana bisa gue desain tuh kan. Right, ada kata ya, right? Bisa branded. Jadi jangan pikir cuma branding doang. Pak, kalau misalnya untuk branding kita sih sebenarnya ada price range-nya. Ya mungkin around 700 to 500. Tinggi dulu, jangan 500 to 700. Gak tau ya, psikologi sebelah belakang ini gue lihat ya, orang tuh selalu mengingat tuh kata-kata di depan. Gak tau ya, like friend of a friend ya, friend yang mana, yang depan dulu, yang di belakang kayak gak inget. Jadi say your highest number first. Atau enggak, mungkin ada sih kalau bisa kemarin-kemarin kita kurang lebih dimulai di 1M-an ya Pak. Tapi kita bisa ranging lah 1M sampai ya 500 juta. Gitu loh. Gitu. Nah boleh saya minta detailnya Pak? Apa yang Bapak butuhkan? Coba. Nggak, coba aja, coba. Oke, detailnya ada nggak? Detailnya ya kita karena rumah sakit tua ya, jadi kita mau rebranding lebih modern lagi. Oke, jadi kita mau ini lebih merepresentasikan lifestyle hidup sehat terutama untuk jantung dan jadi kita mau ke semuanya tuh kamulah yang pegang lah kayak Oke, begini Pak, kalau nggak gini Pak, kalau Bapak mungkin sekarang kan masih belum kebayang ya item-item yang Bapak perlukan atau apa yang perlukan. Kita punya kebiasaan, kita coba bantu. Seperti itu. Dan aku akan kasih menu kita. Misalkan dari awal, dari hiri ke hulunya, ini yang kurang lebih yang aku akan rundown yang dari Pak Adri yang Mbak Adri butuhkan. Ini adalah pembangunan dulu nih Pak. Karena nanti setelah pembangunan kita akan ada brand activation. Setelah brand activation kita juga ada brand secara yang untuk kita retain ya Pak. Seperti itu. Dan retain itu nanti akan ada masuk ke dalam digital marketing. Tapi kita mulai dulu yang diawali dulu. Nah dari situ tim gua akan bikin listnya. Jadi menu bro. Gitu kan? Gitu. Ya kan gua nggak bisa cuma logo doang. Ya menu. Berarti kalau misalnya rumah sakit kayak gini, dia udah tua. Ya kan gua mesti tahu ya. Gua research dulu Pak. Ini ada bagian researchnya. Berarti research ini dengan market research yang saya bisa tahu FS keadaan sekarang kita brand audit dulu Pak. Jadi misalkan untuk Bapak punya perusahaan nih, secara si rumah sakit jantung ini bisa kita apakan nih Pak? Atau sekarang kan jantung, siapa tahu besok ada rumah sakit jantung dan rambut. I don't know. Ya I don't know. Paru-paru kasus dekatnya mungkin nggak rambut ya. Dan yang lain-lain, ataukah ada perkembangan lain seperti itu, ataukah teknologi yang mungkin yang dia belum lirik atau belum tahu. Nah itu akan ketemukan mungkin di dalam research. Nah dan di research ini juga kita akan lihat competitor advantage-nya juga. Seperti apa sih rumah sakit jantung di luar negeri? Seperti apa sih rumah sakit yang nomor 1 di dunia? Apa Bapak nggak mau ke sana? Seperti kan, kalau dia mau kan, aku bantuin research Pak. Bagaimana mereka bisa menjelang ke sana? Kumpulin dulu. Kan sometimes dia juga dokter, mungkin dia nggak punya waktu untuk lihat. Mungkin dia tahu, oh aku mau jadi kayak rumah sakit Mayo, aku mau jadi kayak apalah Saung lah, apa whatever gitu. Nah kita researchin dulu. Bagaimana? Apa treatmentnya, apa mesinnya, atau yang lain-lain, atau ada tindak-tindakan yang berbeda. Kita researchin dari 3C itu, which is kayak dari kompetitor, core company dia sekarang, sama dari customernya atau customer, client, consumer, whatever it, yang C satu lagi, marketnya ya, itu dulu. Nah itu satu quote tuh. Dan next lagi baru kita lihat ke dalam brand platformnya, which is pendirian brandnya. Kepercayaan yang dulu perbarui ke sekarang apa? Nah rumah sakit ini apakah keadaannya seperti apa? Nah, ini masuk lagi topik-topik yang bisa kita ngomong lagi. Brand ini kita adalah brand evolusi atau dia mau revolusi. Evolusi berarti adalah dulu udah tua, kita ganti baju, atau mungkin kita perbarui, atau dia mendewasa. Itu evolusi. Atau misalkan iya nih rumah sakitnya udah nggak bagus, apa dulu pernah ada ininya yang saya mau ganti aja dah. Yang ganti gitu. ada kendala, ada malpraktek ya segala macam yang mungkin yang tidak kita mau pakai namanya lagi, tapi usaha mau jalan. Berarti itu revolusi. Leap gitu kan. Change everything, change the karakteristiknya, change the personality dari perusahaannya. Itu kita mesti rubah. Itu semuanya di atas, baru aku ada turunannya. Nah turunannya Pak, berarti saya lihat Pak, dokter jantung kan ada berapa step ya. Ada jantung yang untuk logo yang untuk perusahaan besarnya, untuk rumah sakit besarnya. Tapi ada divisinya Pak ya. Ada check up jantungnya, ada bagian treatment jantungnya. Ini perlu nggak nih ada brand arsiteknya di bawahnya?
kan jadi kan rumah sakit ada payungnya ya. Betul. Ada klinik, ada apa, ada Betul. apotek, ada segala macam. Nah, itu kita bisa bikin tuh. Jadi sebenarnya bisnisnya jadi banyak, Bos. Banyak ya. Nah, yang kita mesti lihat, jangan istilah aku cuma perlu logo. Ya udah, ya lu cuma nilai lu logo, Bos. Nah, payung itu kamu lihat dulu. That's why my team has to look dari istilah pembangunannya dulu deh. Wow. Right? Nanti Pak, untuk rumah sakitnya sudah ada flow-nya, Pak. Flow-nya seperti apa? Pak, nanti misalkan untuk interior sudah ada Pak mood board-nya. Kalau belum ada, kita bantuin mood board-nya. Ya, gue bukan interior nih. Tapi mood board ini kan menjadi istilahnya kalau ketika ketemu interior designer lebih gampang. Gitu kan. Nah, itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Itu apakah dari tadi platform. Apakah masuk ke harga tadi 700 juta? Jadi kita dari awal harus sudah tahu dulu. Bisa lebih, Bos, bisa lebih. Tandanya bakal kita bisa lebih, bisa lebih. Setelah kita tahu kita bedah Iya. gitu. Pertamina-nya berapa duit rebranding? Iya, betul. Yang ngomong kasarnya ya. Iya, betul. Apa yang dia dapat? Sorry, misalkan kayak brand-brandnya. Kita pernah denger lah ya brand-brand di Indonesia sampai segitu mahal. Iya, betul. Itu bukan karena dia pakai artis atau dia pakai desainer yang sudah namanya yang sudah terkenal, bukan itu sih, tapi isinya banyak. Kita ngomong lagi deh, itu logonya Xiaomi, pernah lihat nggak? Xiaomi, Yang ya, Mi doang, ya, logonya doang tuh. berubah. Coba lihat, kalau bisa nanti kita tayangin kalau bisa. Itu dari itu kan perusahaan Jepang tuh ya, yang bikin seorang desainer di Jepang. Dia cuman ganti kotak Mi. Jadi cuma agak bulat. Kalau nggak salah billingnya itu 3M. 3M. Dan kerjanya kalau nggak salah sih 3 tahun. Coba dicek deh. 3 tahun. Gua itu saktinya, itu kerennya. Bagaimana dia bisa convince klien bayar dia 3M, logo yang ada cuma di roundetin doang. Tapi rounded itu juga dia punya banyak teorinya tuh. Dengan katanya life is better to be to be nggak tajam, nggak sharp seperti itu. Dan dia brand story-nya bagus, presentasi bagus banget. Check it out. Gitu. Itu 3M loh, Bos. Cuma logo doang, Bos. Keren banget. Ini pasti ngebuat teman-teman nih yang lagi mau coba approach klien-klien kelas atas nih, pasti makin semangat nih ya. Oke, Mas, ini pertanyaan terakhir nih. Rubik Cube itu paling banyak, boleh nggak tanya ya? Boleh, dalam sebulan itu klien berapa banyak sih, Mas? Pernah? Kalau paling banyak titik yang pernah kita handle, client list ya, yang ongoing project itu 140 project. 140 project. 140. Ya. Wow. Tapi kalau dengan sekarang itu kapasitas kita, basic itu dia Rubik Cube memang ya ada roller coasternya lah di zaman ke zamannya. 17 tahun kita jalan ini, kita pernah jadi kecil, kita juga pernah jadi besar, kita juga pernah jadi kecil, kita jadi besar lagi. Jadi misalkan ini kayak yoyo gitu ya. So di satu saat yang pernah titik paling tinggi sih 140 project ongoing. Wow. Gitu loh. Lumayan banget. Ya, jadi kliennya mungkin gak 140 klien. Kliennya mungkin ada klien yang 80 klien, tapi satu klien itu yang aku bikin ini. Perintilannya gitu ya. Perintilannya banyak, Mas. Itu total pernah gua kewalahan sampai itu kali ya, tim gua tuh masih pakai printing kan. A3 itu 3 lembar di Solatip. Kita project update itu sampai 140, kan ini panjang dong. Untuk ngelis gitu. Iya, jadi dari nomor, nama kliennya, tanggal mulai, SPK, ini poin-poin checklistnya dari itu sampai delivery. A3 di Solatip 3 kali lipat. Jadi ini meja ini nih, ya segini nih ada nih. 2, 3 gitu. Ya, 140. Wow. Dan itu highlighter semua tuh. Zaman dulu kan kita belum gitu into elektronik seperti kayak pakai aplikasi zaman Notions atau money.com dan segala macam. 140. Kalau sekarang kita berapaan ya? Around 50 sih, around 50 to 60. Wow. Ya, karena bukannya kita nggak mau ngambil banyakan, tapi menurut gua adalah lebih bagus I get a good value money, yang namanya ya cukup waktunya, dan kita konsentrasi. Yang gue belajar dari 140 klien itu bukannya selalu don't look always at the money sih. Look satu, kesehatan anak kantor lu, right? Kedua adalah kesehatan dari kliennya, seperti itu loh. Nah ini dua. Dulu kita tuh boleh bilang ya palu gada juga ya. Seperti kan ya, ada kata ya lu mau apa gua ada gitu kan. So, nah coba deh dipelajarin. Ini downfall up and down-nya kita. Justru aku mau sharing aja gitu kan. Don't always look at the money. Look at nanti bagaimana klien lu. Gue sih sekarang maunya adalah when we work something, we deliver, klien tuh happy. Dan istilahnya nggak cuma hanya ini invoice, thank you ya, bye bye gitu loh. Jangan gitu loh. Ya yang gue nggak mau itu. Gue maunya adalah
ya setelah ada kita bisa lanjut apa. Dan sekarang kita demen banget nih ada beberapa klien yang kita lanjut lagi dari branding, Pak kita mau lanjut lagi Pak ke website, Pak lanjut lagi Pak sosmed bisa nggak? Sosmed bisa, Pak lanjut lagi Pak kita perlu ada ini nih. Aku nggak bisa ngomong perusahaannya ya. Dia tuh ya dia tuh udah Nusantara. Aku perlu nanti ya Pak ada tim fotografi yang ke sana bikin aku perlu agak bikin video lagi Pak. Pak kita lagi bikin divisi baru lagi, bikin lagi anak perusahaannya, bikin berangkat tekstur lagi. Jadi satu kliennya udah enak gitu kan. Gitu. Apalagi ya I think I better that Seperti itu ya. ya, I better that kayak misalnya punya klien yang udah faithful sama kita, kita juga siaga ya sama mereka 100% dan that's it. Kita jalanin itu aja. Oke. Ini udah daging banget hari ini ya guys ya. Jadi mudah-mudahan tips trik dari Mas Mario hari ini bisa membuat level kalian lebih naik lagi. Oke, kita sampai sini dulu pembahasan mengenai Big Money Clients. Terima kasih banyak buat teman-teman semua sudah menyaksikan. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa komen juga nih. Kita tunggu komennya. Kalau ada pertanyaan silakan loh. Bisa silakan. Pasti bakal langsung dijawab langsung. Bisa mungkin kita jawab ya. Oke, ada gua Adri di sini dengan Mario Utama. Thank you so much for watching Dose Creative. Dose out. Thank you.